Tahun 1945, dunia berdiri di atas puing-puing peradaban yang hancur. 6 tahun perang yang membakar bumi telah merenggut lebih dari 70 juta jiwa. Kota-kota luluh lantak, keluarga tercerai-berai, dan wajah manusia dipenuhi trauma yang tidak akan pernah hilang. Eropa, jantung peradaban modern, kini tidak ada bedanya dengan kuburan terbuka. Berlin runtuh, Paris pernah jatuh, London dibom habis-habisan, dan Warsawa rata dengan tanah. Di Asia, Jepang yang selama ini teguh akhirnya menyerah. Setelah 2 kilatan cahaya di Hiroshima dan Nagasaki mengubah segalanya, dunia untuk pertama kalinya melihat kedahsyatan senjata nuklir. Bukan hanya bom, melainkan kiamat buatan manusia. Di tengah kehancuran itu, lahir 2 raksasa baru, Amerika Serikat dan Uni Soviet. 2 bangsa yang sama-sama keluar dari perang sebagai pemenang, tapi dengan luka, visi, dan ambisi yang berbeda. Amerika tampil dengan wajah sebagai pembebas. Mereka membawa ide kapitalisme, demokrasi liberal, dan mimpi tentang kebebasan individu. Mereka ingin dunia percaya bahwa pasar bebas dan demokrasi adalah jalan menuju kemakmuran. Sementara di sisi lain, Uni Soviet bangkit dengan kebanggaan bahwa mereka yang menanggung beban perang terberat. Jutaan tentaranya gugur, tapi dengan darah itu mereka menghancurkan Nazi. Bagi mereka, komunisme adalah bukti kekuatan kolektif, kekuasaan negara, dan pengorbanan rakyat demi kejayaan bersama. Dunia yang dulu bersatu melawan Hitler kini terbelah oleh ideologi. Kapitalisme melawan komunisme, kebebasan melawan kendali, pasar bebas melawan ekonomi terpusat. Dan inilah ironi sejarah. Perang Dunia Kedua seharusnya menjadi akhir dari konflik besar, tetapi justru menjadi pintu gerbang menuju perang baru. Sebuah perang yang tidak lagi ditentukan oleh tank di medan tempur, tapi oleh bayangan ketakutan, spionase, propaganda, dan senjata nuklir yang selalu mengintai. Maka lahirlah sebuah bab baru dalam sejarah umat manusia. Sebuah bab yang tidak ditulis dengan darah di parit-parit perang, tapi dengan rasa curiga, kecurigaan, dan kecemasan yang tidak pernah selesai. Inilah awal dari Perang Dingin. Peran yang tidak pernah benar-benar meletus, tetapi selalu mengancam untuk menghancurkan dunia. Tahun 1946, dunia belum benar-benar pulih dari luka perang, tetapi sebuah garis baru sudah digambar di peta dunia. Winston Churchill dalam pidatonya di Fulton, Amerika Serikat, berkata dengan lantang, "Sebuah tirai besi telah turun, melintasi benua Eropa." Kalimat itu bukanlah sekedar retorika politik. Ia adalah gambaran nyata dari pembelahan dunia, dari Stettin di Baltik hingga Trieste di Adriatik. Sebuah bayangan gelap menjalar, membelah bangsa, memisahkan keluarga, dan membukukan harapan. Uni Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin bergerak cepat. Negara-negara yang dibebaskan dari Nazi tidak benar-benar bebas. Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Cekoslovakia, hingga Jerman Timur satu persatu jatuh ke dalam orbit Moskow. Pemilu dipalsukan, oposisi dibungkam, dan partai komunis dijadikan satu-satunya penguasa. Yang lahir bukan sekedar sekutu, tapi blok satelit, sebuah perpanjangan tangan dari Kremlin. Sementara itu, di sisi lain, Amerika Serikat menyadari bahwa perang berikutnya mungkin tidak akan datang dari medan pertempuran terbuka, melainkan dari ideologi. Washington membentuk Truman Doctrine 1947, sebuah janji bahwa Amerika akan membantu negara manapun yang terancam oleh komunisme.
Dari sinilah lahir Marshall Plan, bantuan ekonomi besar-besaran untuk membangun kembali Eropa Barat. Tapi lebih dari sekedar uang, itu adalah alat ideologi, cara untuk membuka bahwa kapitalisme bisa memberi kesejahteraan lebih cepat daripada komunisme. Lalu, pada tahun 1949, lahirlah NATO, aliansi militer terbesar dalam sejarah modern, yang berisi Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa Barat. Sebuah benteng yang didirikan bukan sekedar untuk menghadapi pasukan Uni Soviet, tetapi juga menghadapi bayangan ketakutan. Apa jadinya jika komunisme terus merayap tanpa henti? Dunia pun resmi terbelah, timur dan barat, merah dan biru, palu arit dan bintang bergaris. Dan inilah yang membuat Perang Dingin berbeda dari perang sebelumnya. Tidak ada pertempuran langsung antara dua raksasa, tetapi seluruh dunia dijadikan papan catur. Berlin menjadi simbol nyata, kota yang dibelah menjadi dua, di mana tembok akhirnya berdiri sebagai luka terbuka di jantung Eropa. Korea, Vietnam, hingga Kuba menjadi ajang proksi, di mana darah mengalir demi kepentingan dua ideologi yang bahkan tidak turun langsung berhadapan. Lebih dalam lagi, ini bukan sekedar soal siapa yang punya lebih banyak rudal atau tank. Perang Dingin adalah perang tentang makna masa depan umat manusia. Apakah dunia akan diatur oleh negara dengan kendali total atas rakyatnya? Atau apakah dunia akan ditentukan oleh pasar bebas dan demokrasi yang penuh kontradiksi? Dunia membeku. Tidak ada peluru yang ditembakkan langsung antara Amerika dan Uni Soviet, tetapi rasa takut lebih dingin daripada es di kutub utara. Ketakutan akan perang nuklir, ketakutan akan pengkhianatan, ketakutan akan ideologi yang dianggap salah. Inilah tirai besi yang dimaksud Churchill. Bukan sekedar batas geopolitik, melainkan tirai ketidakpercayaan yang turun di antara bangsa-bangsa, memisahkan dunia ke dalam dua kebenaran yang saling menolak satu sama lain. Perang Dingin adalah perang tanpa deklarasi. Tidak ada surat resmi yang menyatakan permusuhan. Tidak ada pertempuran frontal antara Amerika dan Uni Soviet. Tapi justru karena itu, Perang Dingin lebih menakutkan dari perang biasa. Ia adalah perang yang menggantung di udara, perang yang bisa meledak kapan saja, hanya karena satu kesalahan kecil, satu tombol yang ditekan, atau satu perhitungan yang salah. Segalanya dimulai dengan senjata pamungkas, bom atom. Amerika memegangnya lebih dulu, tetapi pada 1949, Uni Soviet mengejutkan dunia dengan uji coba bom nuklirnya sendiri. Dari sana, dimulailah sebuah lomba gila. Siapa yang bisa membuat lebih banyak, lebih kuat, dan lebih berbahaya? Bom hidrogen, rudal balistik antar benua, ICBM, kapal selam nuklir, semua itu bukan sekedar senjata, tapi simbol eksistensi. Kedua belah pihak tahu, jika perang benar-benar pecah, dunia akan hancur bersama. Konsep ini dikenal sebagai MAD, Mutually Assured Destruction, kehancuran yang saling dijamin. Ironisnya, justru ketakutan inilah yang menahan peluru dari dilepaskan. Damai dipertahankan bukan oleh kepercayaan, melainkan oleh ancaman kiamat buatan manusia. Bayangkan hidup di era itu. Sirine latihan nuklir berbunyi di sekolah-sekolah. Anak-anak Amerika diajari untuk duck and cover, bersembunyi di bawah meja, soalnya meja kayu bisa melindungi dari ledakan nuklir. Di Soviet, warga dibiasakan dengan bunker, masker gas, dan retorika bahwa Barat bisa menyerang kapan saja. Dunia menjadi sebuah teater ketakutan massal. Namun, persaingan tidak hanya berlangsung di bumi. Pada tahun 1957, dunia terkejut saat Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan pertama yang mengorbit bumi. Untuk pertama kalinya, manusia menyadari
Langit pun bisa menjadi medan pertempuran ideologi. Tidak berhenti di situ, Yuri Gagarin menjadi manusia pertama di luar angkasa pada 1961, membuktikan superioritas teknologi Soviet. Amerika tertekan hingga akhirnya membalas dengan penciptaan monumental pendaratan Apollo 11 di bulan. Tahun 1969, Neil Armstrong menancapkan bendera Amerika di tanah bulan dan kalimatnya menjadi simbol. Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia. Tapi mari kita jujur, itu bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, bukan hanya tentang mimpi umat manusia menembus bintang-bintang. Itu adalah perang propaganda. Siapa yang menguasai luar angkasa dianggap berhak menguasai masa depan dunia. Namun, puncak ketegangan datang pada krisis misil Kuba tahun 1962 saat Soviet menempatkan rudal nuklir di Kuba hanya 150 km dari pantai Florida. Dunia benar-benar berada di tepi jurang. Selama 13 hari, umat manusia menahan napas. Satu kesalahan komunikasi, satu kapal yang salah arah bisa berarti perang nuklir global. Gambar-gambar rudal yang disembunyikan di ladang Kuba menjadi bukti nyata bahwa kiamat bisa dimulai kapan saja. Presiden Kennedy dan Nikita Khrushchev memainkan permainan paling berbahaya dalam sejarah. Siapa yang berani mundur duluan? Untungnya, diplomasi menang tipis atas ego. Soviet menarik misilnya, Amerika berjanji tidak akan menyerang Kuba, dan dunia selamat untuk sementara. Tetapi bekas luka psikologinya bertahan. Manusia sadar peradaban ini rapuh. Kita membangun kota, teknologi, dan peradaban besar, namun semua itu bisa lenyap hanya dalam hitungan menit. Inilah ironi besar dari perang dingin. Dunia berbicara tentang damai, tetapi damai itu hanya bisa bertahan karena ada bayangan perang total. Kita ingin hidup, tapi kita hidup di bawah ancaman senjata yang diciptakan sendiri. Peradaban manusia menjadi seperti sandar teknologi ciptanya sendiri. Maka perang dingin bukan hanya perang ideologi. Ini adalah perang ketakutan. Sebuah era di mana umat manusia berjalan setiap hari di atas garis tipis antara eksistensi dan kehancuran. Dari luar, Uni Soviet tampak seperti kekuatan yang tidak tergoyahkan. Ia memiliki ribuan rudal nuklir, pengaruh global yang luas, dan citra sebagai benteng ideologi komunis. Tetapi di balik wajah keras itu, mulai muncul retakan-retakan halus yang kelak akan membelah seluruh bangunan raksasa ini. Sistem ekonomi terpusat yang awalnya menjanjikan efisiensi dan keadilan, pada kenyataannya malah menciptakan stagnasi. Negara mengatur segalanya, apa yang diproduksi, berapa jumlahnya, siapa yang mendapatkannya. Dalam teori, itu terdengar rapi. Tapi dalam praktik, birokrasi menumpuk, korupsi merajalela, dan inovasi tersumbat. Rak-rak toko kosong, rakyat antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan roti atau daging. Barang-barang konsumsi yang sederhana, seperti celana jeans atau kaset musik, menjadi barang mewah yang hanya bisa didapatkan lewat pasar gelap. Sementara di sisi lain, televisi menampilkan citra kemakmuran di dunia barat, supermarket penuh barang, musik pop yang bebas, dan gaya hidup yang terasa lebih ringan. Kontras ini melahirkan pertanyaan di hati banyak warga Soviet. Mengapa kita yang katanya hidup di negeri superpower harus menderita demi roti, sementara orang di Amerika bisa makan berlimpah? Lalu datanglah perang yang melukai lebih dalam. Tahun 1979, Uni Soviet menginvasi Afghanistan untuk mempertahankan pemerintahan komunis di Kabul. Awalnya dianggap operasi singkat, tapi yang terjadi adalah perang panjang selama hampir 1 dekade. Di pegunungan Afghanistan, pasukan Soviet berhadapan dengan mujahidin yang keras kepala, didukung senjata dan dana dari Amerika melalui CIA. Perang ini
menjadi Vietnamnya Uni Soviet. Panjang, mahal, melelahkan, dan tanpa kemenangan nyata. Setiap peti jenazah yang kembali ke Moskow menambah luka di hati rakyat. Sementara biaya perang menguras kas negara, meninggalkan generasi muda yang bertanya-tanya, untuk apa semua ini? Mengapa kita mengorbankan darah dan uang di tanah asing, sementara rakyat kita sendiri kelaparan? Ironisnya, yang tidak kalah membahayakan adalah senjata yang tidak terbuat dari baja. Budaya barat, dari musik rock, film Hollywood, hingga celana jeans Levi's, semuanya perlahan masuk menembus tirai besi. Generasi muda Soviet diam-diam mendengarkan The Beatles, menonton film bajakan, dan meniru gaya hidup yang dianggap lebih bebas. Disinilah letak paradoksnya. Propaganda negara terus mengatakan bahwa kapitalisme adalah sistem busuk yang akan runtuh, tetapi rakyat melihat bukti sebaliknya. Barat justru terlihat lebih makmur, lebih kreatif, dan lebih menarik. Ideologi komunis mulai kehilangan daya magisnya. Semua ini karena ekonomi yang mandek, perang Afghanistan, dan infiltrasi budaya barat membentuk sebuah retakan besar dalam tubuh Uni Soviet. Dari luar, retakan itu tidak selalu terlihat, tapi di dalam, fondasi ideologi mulai rapuh. Seperti sebuah bangunan megah yang tanpa gagah, Uni Soviet berdiri tinggi di mata dunia. Tetapi, batu-batu penopangnya sudah lapuk. Dan ketika retakan itu semakin melebar, tidak ada yang bisa menghentikan runtuhnya sebuah imperium. Tahun 1985, seorang pemimpin baru muncul di Kremlin. Namanya Mikhail Gorbachev. Tidak seperti para pendahulunya yang kaku dan represif. Ia muda, energi, dan membawa angin perubahan. Dunia menaruh harapan padanya, dan rakyat Soviet pun sempat percaya bahwa era baru akan dimulai. Gorbachev memperkenalkan dua kata yang akan mengguncang fondasi Uni Soviet: perestroika, restrukturisasi, sebuah upaya untuk memperbaiki ekonomi Soviet yang stagnan dengan memberi sedikit ruang pada mekanisme pasar, membiarkan inisiatif swasta, dan mengurangi kendali ketat negara. Yang kedua, glasnost, keterbukaan, sebuah janji untuk memberikan kebebasan berbicara, membuka tabir sensor, dan mengizinkan rakyat membicarakan masalah sosial serta politik secara lebih terbuka. Bagi banyak orang, dua kata ini terdengar seperti harapan baru. Setelah puluhan tahun hidup dalam ketakutan dan kebungkaman, rakyat Soviet akhirnya bisa bermimpi tentang perubahan. Namun, di sini letak tragedinya. Keterbukaan adalah pedang bermata dua. Begitu rakyat diberi ruang untuk berbicara, mereka tidak hanya bicara soal reformasi, tetapi juga mempertanyakan segalanya. Mengapa ekonomi kita gagal? Mengapa kita harus berperang di Afghanistan? Mengapa kita terus dipaksa percaya pada ideologi yang tidak membawa kesejahteraan? Surat kabar yang dulu hanya muat propaganda, kini mulai menyingkap kebenaran. Tragedi Chernobyl, korupsi di birokrasi, hingga pembantaian Stalin yang selama ini ditutupi. Rakyat yang dulu diam, kini berani turun ke jalan. Glasnost yang dimaksudkan untuk memperkuat sistem, justru membuka luka lama, memperlihatkan bahwa bangunan Soviet tidak kokoh, melainkan rapuh dan penuh retakan. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Moskow, tapi juga di negara-negara satelit Soviet di Eropa Timur, dari Polandia hingga Hungaria, dari Cekoslovakia hingga Rumania. Semangat kebebasan menyebar seperti api. Rakyat di negara-negara itu tidak lagi mau tunduk pada bayang-bayang Kremlin. Puncaknya pada 1989, ketika dunia menyaksikan momen yang menggetarkan, runtuhnya tembok Berlin. Tembok itu bukan sekedar dinding beton, ia adalah simbol perpecahan dunia, simbol kekuasaan Soviet atas Eropa Timur. Dan ketika itu runtuh, bukan hanya bata yang hancur, melainkan juga mitos keabadian ideologi komunis Soviet. Satu persatu negara satelit melepaskan diri. Rantai yang selama puluhan tahun dipaksakan akhirnya terputus. Gorbachev berniat menyelamatkan Uni Soviet. Ia ingin memperbaiki
bukan menghancurkan, tetapi dalam usahanya membuka pintu sedikit, tanpa sadar membuat pintu itu terbuka lebar, terlalu lebar untuk bisa ditutup kembali. Reformasi yang dimaksudkan sebagai penyelamat justru menjadi katalisator runtuhnya sebuah imperium. Dunia menyadari, kadang yang membunuh sebuah kekuasaan bukanlah musuh dari luar, melainkan keberanian rakyatnya sendiri untuk berkata cukup. Harapan berubah menjadi bumerang, dan pada akhirnya Gorbachev dikenang bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai pemimpin yang secara tidak sengaja mempercepat kehancuran negeri yang berusaha ia pertahankan. Sejarah seringkali mencatat kejatuhan imperium dengan dentuman perang, ledakan meriam, dan darah yang membanjiri jalanan. Tapi kejatuhan Uni Soviet berbeda. Ia tidak runtuh karena ditaklukkan musuh, melainkan karena rapuh dari dalam, karena tubuh besarnya tidak lagi mampu menopang jiwanya. Tahun 1990-an awal, Republik Soviet mulai bersuara lantang. Di Baltik, Estonia, Latvia, dan Lituania, rakyat menggelar demonstrasi damai, menyanyikan lagu kebangsaan, menuntut lepas dari Moskow. Mereka berdiri dengan keberanian yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Lalu menyusul Ukraina, Georgia, Armenia, Moldova, hingga Republik-Republik Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan. Semua satu suara, kami ingin bebas, kami ingin menentukan masa depan kami sendiri. Apa yang dulu dianggap mustahil, kini menjadi realita. Imperium yang luas, dari Baltik hingga Pasifik, mulai terurai. Bukan karena serangan musuh, tapi karena rakyat di dalamnya memilih jalan masing-masing. Agustus 1991, kelompok garis keras di Moskow mencoba mempertahankan sistem lama. Tank-tank dikerahkan, Gorbachev ditahan di Crimea, dan negara hampir kembali ke tangan rezim represif. Tetapi yang terjadi, rakyat turun ke jalan, menolak kembalinya kekuasaan lama. Sosok Boris Yeltsin, pemimpin Rusia saat itu, berdiri di atas sebuah tank, menyerukan perlawanan damai terhadap kudeta. Dunia menyaksikan kekuasaan Soviet yang dulu ditakuti, kini ditantang secara terbuka oleh rakyatnya sendiri. Kudeta itu gagal total, dan kegagalan tersebut menjadi tanda bahwa pusat kekuasaan Moskow sudah tidak lagi ditakuti, tidak lagi disegani. Desember 1991, di sebuah hutan di Belarus, 3 pemimpin, Boris Yeltsin dari Rusia, Leonid Kravchuk dari Ukraina, dan Stanislav dari Belarus, menandatangani perjanjian Belavezha. Dokumen itu singkat, tapi dampaknya mengguncang dunia. Uni Soviet resmi bubar. Negara superpower yang selama ini hampir setengah abad menjadi momok global, kini tinggal sejarah. Bendera merah dengan palu arit yang pernah berkibar di Kremlin diturunkan, digantikan oleh bendera triwarna Rusia. Dan yang paling mengejutkan, semua ini terjadi tanpa perang besar. Tidak ada jutaan pasukan yang saling bunuh, tidak ada ibu kota yang dijarah, tidak ada musuh eksternal yang menyerang. Uni Soviet dengan ribuan rudal nuklir dan tentara terbesar di dunia runtuh karena dirinya sendiri. Kejatuhan ini meninggalkan ironi yang pahit. Dunia menyaksikan salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah modern hilang begitu saja. Bukan dalam ledakan dahsyat, melainkan dalam keheningan politik. Bagi sebagian rakyat, ini adalah kebebasan yang lama ditunggu. Bagi yang lain, ini adalah kehilangan identitas, kehilangan rumah besar yang mereka kenal. Sejarah pun mencatat, tidak ada imperium yang abadi. Bahkan kekuatan yang tampak kokoh di luar bisa runtuh bila retakan di dalamnya dibiarkan membesar. Uni Soviet bukan dikalahkan medan perang, tapi oleh beratnya beban kontradiksi yang ia ciptakan sendiri. Ketika bendera merah paru arit diturunkan dari Kremlin pada Desember 1991, banyak orang percaya bahwa dunia akhirnya memasuki era baru. Sebuah era tanpa blok, tanpa ketegangan ideologis, tanpa bayangan perang nuklir. Amerika Serikat muncul sebagai pemenang tunggal.
penguasa panggung global. Dunia menyebutnya era unipolar, satu kutub kekuatan yang mendikte arah ekonomi, politik, bahkan budaya dunia. Namun, sejarah jarang berakhir dengan garis tegas. Bayangan perang dingin tetap hidup, menjelma dalam bentuk baru. Rusia, pewaris langsung Uni Soviet, tidak pernah benar-benar berdamai dengan kenyataan kehilangan status superpower. Rasa nostalgia terhadap kejayaan Uni Soviet masih membekas kuat dalam politik dan mentalitas nasional. Dari Ceko, Georgia, Crimea hingga Ukraina, kita melihat bagaimana warisan itu kembali dimainkan di atas panggung sejarah. Di sisi lain, NATO, yang seharusnya kehilangan alasan keberadaannya setelah bubarnya musuh besarnya, justru semakin meluas ke Eropa Timur. Langkah ini bukannya meredam ketegangan, justru membuat hubungan Rusia dan Barat semakin membeku kembali. Dan dunia multipolar mulai tumbuh kembali. Cina bangkit sebagai kekuatan ekonomi sekaligus militer, menantang dominasi Amerika. Sementara India, Uni Eropa, hingga kekuatan regional lain perlahan memainkan peran penting. Dunia yang dulu terbagi dalam dua blok, kini berubah menjadi papan catur dengan lebih banyak pemain, lebih banyak kepentingan, dan lebih banyak potensi konflik. Perang dingin mengajarkan satu hal mendasar. Sebuah imperium tidak selalu runtuh karena dihancurkan musuh, tapi bisa hancur dari dalam oleh retakan ekonomi, politik, dan ideologi. Uni Soviet adalah bukti nyata. Dan yang lebih menakutkan, senjata nuklir, simbol utama perang dingin, masih ada. Dunia masih hidup di bawah ancaman tombol merah yang bisa menghancurkan segalanya dalam hitungan menit. Jadi, apakah perang dingin sudah benar-benar berakhir? Atau ia hanya berganti wajah, menunggu untuk kembali membukukan dunia dalam babak baru sejarah? Warisan perang dingin adalah dunia yang tetap terbelah, bukan lagi dengan tirai besi, melainkan dengan dinding-dinding yang tidak terlihat. Ekonomi, teknologi, ideologi, dan geopolitik. Dan selama manusia terus bersaing untuk menjadi yang paling berkuasa, bayangan itu tidak akan pernah hilang. Terima kasih.